Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imro'atul Istiqowati, CGB Angkatan 7 SMP Negeri 1 Ngoro, Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang modul 1.4.A.8, koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah bahwa sebagai seorang guru yang diharapkan bisa menerapkan budaya positif di sekolah, baik dalam lingkungan kecil dimulai dari kelasnya maupun dalam lingkup yang besar di sekolah dengan berkolaborasi dengan guru atau warga sekolah yang lain. Budaya positif harus selalu bisa diterapkan dan dipahami oleh seorang guru. Di antaranya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, serta menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif dimulai dari disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin positif adalah kebajikan yang universal. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dimulai dari motivasi intrinsik. Tujuan disiplin positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi perilaku manusia. Dalam berperilaku, manusia mempunyai motivasi dua, yakni ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik yakni menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik dari perilaku manusia yakni menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol yang biasanya diterapkan dalam ketika seseorang menghadapi orang lain yang bermasalah, yakni yang pertama adalah posisi penghukum, 2 adalah pembuat merasa bersalah, 3 adalah posisi teman, 4 posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Dan posisi ideal sebagai seorang guru adalah sebagai posisi manajer. Manajer, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan bisa sewaktu-waktu mereka kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dan posisi manajer penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah disusun bersama-sama antara anggota kelas maupun antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, dengan guru atau warga sekolah menjadi suatu keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berisi pernyataan universal yang mudah dipahami dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah, dan keyakinan kelas bisa ditinjau ulang untuk perbaikan.
Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Seorang guru harus berupaya menerapkan posisi manajer dan menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, dengan tujuan murid dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Filosofi Ki Hajar Dewantara salah satunya adalah tentang pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan filosofi petani kehidupan di mana kita hanya bisa mengupayakan lingkungan belajar yang kondusif untuk anak bisa berkembang secara optimal. Lingkungan yang kondusif bisa terwujud dengan menerapkan peran dan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan lingkungan yang positif melalui budaya positif di sekolah. Dengan visi guru penggerak yang mengarah pada perubahan baik melalui rancangan Bagja untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan penjabaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Mempelajari modul 1.4 merupakan hal yang menurut saya sebuah perjalanan yang menyenangkan. Saya mempelajari dengan pelan-pelan hingga benar-benar paham tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua bab dalam hal ini saling berkaitan. Hal yang menurut saya tak terduga adalah saat mempelajari hukuman dan penghargaan, bahwa ada pernyataan dihukum dengan penghargaan, bahwa penghargaan, pujian, dan sejenisnya sama halnya dengan kita memberikan hukuman kepada murid. 5 posisi kontrol merupakan hal baru dan tak terduga bagi saya, terutama posisi teman. Saya beranggapan bahwa posisi teman adalah yang terbaik. Ternyata masih ada posisi yang ideal untuk membantu menangani masalah murid, yakni posisi sebagai manajer, lebih mendekati posisi yang ideal. Perubahan-perubahan yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul 1.4 adalah perubahan yang terjadi dalam pola pikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, yaitu 1. Belajar untuk menjalankan posisi manajer pada saat membantu murid menyelesaikan masalahnya. 2. Saya berusaha lebih memahami murid melalui perilakunya dan menghindari menghakimi atau membuli murid lewat bahasa karena pada dasarnya semua perilaku muncul karena kebutuhan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif? Pengalaman saya ketika menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang bertengkar, saya menjalankan sesuai dengan tahapan sisi segitiga restitusi. Hasilnya, siswi lebih bertanggung jawab atas perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Siswi lebih tenang dan yakin dengan dirinya. Merasakan hal itu, saya merasa lebih bisa memahami murid, lebih dekat dengan murid, dan menemukan cara yang lebih mudah dan efektif dalam membantu menangani permasalahan murid. Dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Pada saat membuat keyakinan kelas, murid-murid sudah bisa diajak untuk berdiskusi dan menyebutkan idenya.
Namun, masih harus diingatkan agar terus konsisten melaksanakan keyakinan kelas. Yang perlu diperbaiki mungkin pada penggalian keyakinan kelas, lebih berdasar pada keyakinan pribadi murid sehingga muncul dari motivasi intrinsik. Posisi yang masih sering dipakai guru adalah posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Hal ini perlu dipahamkan secara mendalam agar terwujud pendidikan yang berpihak pada murid. Ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Dan pada saat itu, menurut saya posisi itulah yang terbaik. Namun, begitu mempelajari modul ini, saya baru paham bahwa ternyata ada yang lebih baik dan lebih bijak dari posisi teman, yakni posisi manajer. Mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan bertanggung jawab atas perilakunya. Dengan memahami posisi manajer, akhirnya saya menerapkan posisi manajer pada saat membantu menangani masalah murid. Saya merasa senang dan menemukan cara yang lebih efektif dalam mengatasi dan menangani masalah murid. Apakah pernah menerapkan segitiga restitusi sebelumnya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya merasa saya pernah menerapkan dua sisi segitiga restitusi, namun belum secara menyeluruh. Sisi itu yaitu menstabilkan identitas dan sisi validasi tindakan yang salah. Karena saya guru BK, saya sering membantu murid dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam sesi konseling, saya sering meyakinkan anak bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Saya juga sering menanyakan pada anak, apakah kamu ingin lebih baik dari sekarang? Apakah kamu ingin memperbaiki perilakumu, nak? Selain di modul, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, budaya baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting menurut saya yaitu pelibatan orang tua, alumni, dan stakeholder untuk mendukung lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi murid dengan mendukung budaya positif. Orang tua perlu juga untuk meniru dan membuat atau menciptakan budaya positif di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak.